Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah Saralangun. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru kita, para buya, para ustaz, para tokoh masyarakat, rekan-rekan pemuda, remaja, anak-anak. Ada anak-anak, Bapak? Ada ya? Di luar. Mereka main lato-lato di luar. Dan ada juga anak-anak tahun 70-an, tahun 60-an. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini, malam tanggal 24 Jumadil Akhir kalau tidak salah. Berapa? 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, berarti 66 hari countdown menuju Ramadan. Insyaallah Allah pertemukan kita kembali dalam kegiatan pengajian kita. Mudah-mudahan majelis ini dirahmati, diridhai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat bering salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita berjuang, berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah karena berkenan memberi saya kesempatan untuk kembali bersilaturahim melalui majelis ilmu ini. Jazakumullahu khairan. Dan malam hari ini insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita 2 bulan yang lalu, berarti salah ya? Lebih kurang 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu kita bahas tentang syumuliyatul Islam. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat bahwa Islam adalah nizamun syamil yatanawalu mazahirul hayati jami'an. Islam itu adalah sistem hidup yang lengkap mengatur seluruh urusan kehidupan. Kita akan melihat Bapak Ibu, waktu itu pembahasan kita belum selesai sebenarnya, dan memang ini tema besar. Malam hari ini saya ingin mengajak bapak-bapak membahas salah satu hadis sahih yang menjadi salah satu dalil tentang syumuliyatul Islam. Betapa Islam itu memang adalah
sistem hidup, aturan hidup yang tidak hanya mengatur masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, tapi semua urusan. Nah, tentu saja hadis ini hanya salah satu dalil di antara akumulasi seluruh dalil, yaitu Al-Quran dan hadis, dan kemudian penjelasan ulama melalui ijma', melalui qiyas, dan berbagai metode istinbatul ahkam yang lain. Nah, pembahasan ini insya Allah nanti akan saya upload di channel YouTube saya, Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya di channel itu Salman Tuanku Rajo. Misalnya saya rekam, tapi rekamnya cuma voice saja. Karena kalau untuk pakai ini saya butuh teman untuk merekamkan, dan kondisi belum memungkinkan saya membawa teman untuk merekamkan. Jadi sudahlah, voice-nya saja saya rekam, nanti insya Allah di-upload di YouTube. Bapak Ibu nanti mungkin kalau berkenan silahkan akan mampir, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita. Hadis itu adalah hadis sahih dari Imam Bukhari tentang 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Apa kata Rasul? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ya. Ada 7 golongan manusia yang akan dilindungi langsung oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Hari itu tidak akan berfungsi pangkat dan jabatan yang dibangga-banggakan manusia di dunia. Kalau ada yang di dunianya jadi presiden, tidak ada lagi di sana jadi presiden. Kalau di dunia adalah jenderal, tidak ada lagi fungsi jadi jenderal di sana. Kalau ada di dunia konglomerat, punya perusahaan multinasional, tidak ada lagi fungsinya nanti di sana. Yang satu-satunya yang mampu memberi perlindungan hanya Allah. Dan Allah, kata Rasul dalam hadis ini, mengatakan bahwa ada 7 golongan manusia yang yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Siapa mereka? Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, lihat Bapak Ibu ya, bagaimana Rasulullah SAW. Sekali lagi kita tegaskan, tentu ini bukan satu-satunya dalil. Ini satu di antara ratusan ribu dalil tentang syumuliyatul Islam. Nah, kenapa saya sebut ratusan ribu? Kalau tidak salah, dalam kajian sebelumnya sudah kita sampaikan ya Bapak Ibu, bahwa Al-Quran itu berapa jumlahnya? 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat menurut pendapat yang rajih. Sementara hadis jumlahnya berapa? Berapa jumlah hadis Bapak Ibu? Saya belum menemukan angka yang pasti. Yang jelas berdasarkan hafalan hadis Imam Ahmad bin Hanbal, jumlahnya 1.000.000 hadis. Imam Ahmad menghafal 1.000.000 hadis. Imam Al-Bukhari menghafal 500.000 hadis. Imam Jalaluddin As-Suyuti menghafal 200.000 hadis. Kita menghafal berapa hadis Bapak Ibu? Yang sudah hafal sampai sekarang berapa? Sudah 1.000? Mudah-mudahan minimal arba'in, al-arba'in an-nawawiyah, minimal itu Bapak Ibu ya. Targetkan, mari kita azamkan, tekadkan sebelum menghadap Allah yang kita tidak tahu kapan datangnya. Nah, karenanya kita harus bersegera menghadap Allah. Minimal kita bawa bekal hafalan 40 hadis minimal, 42 hadis dalam kitab Al-Arba'in an-Nawawiyah. Syukur-syukur sampai 100, syukur-syukur sampai 1.000 hadis hafalan, dan tentu juga kita paham. Dan Quran serta hadis merupakan dalil dari rujukan dasar dari apapun yang kita putuskan dalam kehidupan. Dalil tertinggi, rujukan tertinggi kehidupan seorang muslim adalah Al-Quran dan hadis, bukan yang lain. Ya, ini bukan yang lain itu paham ya maksud Bapak Ibu ya. Rujukan tertinggi kehidupan seorang muslim adalah Al-Quran dan hadis. Nah, dan Rasul sebutkan dalam hadis ini, ternyata number one, ya, nomor pertama, an-namratul ula, nomor pertama orang yang akan mendapatkan perlakuan istimewa oleh Allah nanti pada hari kiamat itu adalah, pada hari akhir itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Why? Limadha? Kenapa? Kira-kira kenapa Bapak Ibu?
Kenapa pemimpin yang adil yang Rasul tempatkan sebagai urutan pertama? Rasul sebut di urutan pertama orang yang akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah. Limana? Kenapa? Saya yakin Bapak Ibu insya Allah sangat bisa menjawab. Saya bantu menyimpulkannya. Karena orang inilah, pemimpin yang adil inilah the most influential person, the most influential people, orang paling berpengaruh, yang dengan power di tangannya bisa menebarkan kebaikan seluas-luasnya. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Sebaliknya juga, kalau imam yang ada adalah imamun zalim, imamun jair, pemimpin yang jahat, maka juga dari tangannya kerusakan itu disebarkan kemana-mana. Apa isyarat hadis ini? Ternyata Islam adalah agama yang sangat serius mengatur tentang kaidah kepemimpinan. Ini sudah kita bahas kemarin. Tapi dalilnya perasaan belum ini yang kita sebutkan. Cuma waktu itu kita katakan bahwa ada sekelompok orang, dan sekelompok ini bukan kecil, ada sebenarnya banyak orang yang bekerja keras betul, berusaha untuk menghapus memori umat tentang adanya ajaran yang sangat komprehensif dalam Islam tentang kepemimpinan. Mereka berusaha untuk mengajarkan, jangan usah dibawa-bawa masalah kepemimpinan dalam Islam. Itu orang cuma berebut kekuasaan. Mereka hanya orang-orang yang haus jabatan. Gak usah, jangan campur adukan Islam dengan politik, kata mereka. Orang-orang yang ingin membodohi umat. Padahal Islam adalah agama yang sangat sempurna mengatur urusan yang sangat penting dan strategis ini. Apa dalilnya? Apa buktinya? Ini salah satunya. Belum kalau kita buka ayat-ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 59, apa kata Allah? Ya alladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Nah, kemudian berbagai ayat dalam surah Al-Maidah, termasuk ayat yang 5-6 tahun yang lalu, menjadi salah satu momentum pencapaian persatuan umat yang luar biasa. Ketika dengan izin Allah, alhamdulillah, salah satu skenario yang ingin dijalankan di negeri ini bi'inayatillah berhasil digagalkan ketika umat memahami tentang betapa sentralnya fungsi kepemimpinan, bahwa pemimpin itu harus orang beriman, tidak boleh orang kafir. Al-Imam Al-Mawardi menulis kitab khusus Al-Ahkam As-Sultaniyah yang membahas secara lengkap tentang kaidah-kaidah bagaimana memilih pemimpin, apa kriteria pemimpin, bagaimana Rasulullah mengajarkan sifat pemimpin dan lain sebagainya. Dan the first school of leadership ada di mana Bapak Ibu? Di rumah kita masing-masing. Ketika Allah ajarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, maka pernikahan itu merupakan the first school or the first training of leadership. Menikah itu merupakan momen seseorang ditempa untuk menjadi pemimpin, dimulai dari memimpin satu orang, yaitu memimpin istrinya, lalu kemudian anak-anaknya, dan begitu seterusnya. Nah, inilah yang di negara barat hari ini runtuh, Bapak Ibu. Di negara barat susah sekali orang sekarang untuk disuruh menikah. Karena mereka kalau untuk sekadar have fun, cukup seks, having sex tanpa harus menikah. Kalaupun mereka akhirnya putuskan setelah 10 tahun, 20 tahun kumpul kebo, baru mereka menikah setelah punya anaknya sekian. Na'udzubillah. Belum lagi tema yang trending di media tentang sex recession, resesi seks hari ini di berbagai belahan dunia. Mereka semakin susah untuk disuruh menikah. Sehingga bahkan negara harus menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit hanya untuk sebenarnya nyuruh orang menikah. Sementara di negara-negara muslim, anak-anak muda kita justru semakin semangat ingin nikah lebih awal. Karena ingin mempersembahkan rumah tangganya untuk Islam, ingin cepat punya anak dan keturunan yang mereka ingin, kader untuk menjadi calon-calon pemimpin umat dan seterusnya. Nah, ini dalil Bapak Ibu bahwa kita umat ini harus sangat concern, serius, berpikir, belajar, dan berbuat
untuk menyiapkan sebanyak mungkin calon-calon pemimpin terbaik untuk negeri ini, yang juga mudah-mudahan akan membawa umat ini, negeri ini, bangsa ini menjadi pemimpin kebangkitan peradaban Islam yang diprediksi oleh banyak ulama. Ya, kalau kita baca pembahasan para ulama ketika terjadi pertemuan-pertemuan internasional dan sebagainya, salah satunya adalah bahwa ada harapan besar bahwa kebangkitan Islam di abad ini datang dari Indonesia, yang disebut sebagai the most populous Muslim country in the world, negara Muslim terbesar di dunia. Nah, itu yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Refleksi hadis ini juga secara personal Bapak Ibu adalah agar setiap kita mengevaluasi diri. Sudahkah kita menjadi pemimpin yang adil dalam skala individual kita? Karena setiap kita adalah pemimpin. Kata Rasul dalam hadis yang lain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi Ustaz pembawa acara menyampaikan saya tugas di pengadilan Bapak Ibu, di pengadilan agama. Kalau nama pengadilannya pengadilan agama Bangko, cuman skopnya Merangin. Jadi dan mungkin sudah pernah saya sampaikan, saya ulang lagi Bapak Ibu, sekedar memastikan informasi ini sampai, pengadilan agama itu berada di bawah Mahkamah Agung ya Bapak Ibu. Karena sebagian orang ada yang masih menganggap pengadilan agama itu berada di bawah Kementerian Agama. Tidak, jadi sejak tahun 2004 sebagai bagian dari implementasi amanat reformasi dalam rangka menjaga kemandirian lembaga peradilan, seluruh lembaga, seluruh pengadilan itu ditaruh di bawah satu atap Mahkamah, termasuk pengadilan agama. Nah, pengadilan agama itu kami dikasih nama oleh Mahkamah Agung pengadilan agama Bangko. Kewenangan relatifnya Kabupaten Merangin. Di pengadilan Bapak Ibu, pengalaman saya sehari-hari kalau menyidangkan perkara itu, hampir setiap kali kalau ditanya, Pak, apa sebenarnya faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya perceraian? Maka jawaban saya adalah du'ful iman wa qillatul ilm. Lemah iman, minim ilmu. Bentuk konkretnya apa? Gagalnya pengkaderan kepemimpinan dari rumah tangga. Banyak di antara kita para orang tua gagal menyiapkan anak-anak laki-laki kita untuk siap menjadi pemimpin di rumah tangganya. Sehingga ketika mereka sudah menikah masih nada tangan minta ke orang tua. Tidak nampak karakter kepemimpinan, tidak kuat kepribadiannya untuk menjadi pemimpin bagi istrinya, tidak bertanggung jawab, pemalas dan lain sebagainya. Ini PR kita, Bapak Ibu. Itu yang pertama, imamun adil. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Pemuda, syab itu bentuk tunggal dari syabab. Syabab itu jamaah. Maka alhamdulillah saya senang sekali, bersyukur sekali alhamdulillah malam hari ini yang pemuda dengan yang agak senior kayaknya agak imbang lah ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sangat menyenangkan sekali. Meskipun yang generasi anak-anak mungkin masih jadi PR kita. Mungkin karena mereka mendengarkan di luar sambil main lato-lato mungkin. Tapi bagusnya kalau bisa duduk bersama bapak-bapak. Anak-anak kita duduk di samping kiri kanan kita, sama-sama ikut mendengarkan pengajian. Betul-betul di training mereka. Oh, banyak yang mondok. Oh ya, alhamdulillah. Mondok, subhanallah. Di pesantren ya, Bapak Ibu. Kita juga harus pastikan ada perhatian serius, dan hadis ini memberikan isyarat itu. Setelah pertama Rasul sebutkan yang pertama itu imamun adil, di urutan kedua langsung Rasul sebut syabab, pemuda. Seakan-akan Rasul ingin mengatakan kepada kita, wahai orang-orang beriman, kamu harus perhatian dengan urusan kepemimpinan, tapi jangan lupa bahwa di antara segmen sosial yang paling potensial untuk disiapkan menjadi pemimpin itu adalah syabab, pemuda. Dan itu pula yang sangat dimengerti oleh musuh-musuh Islam. Sehingga karena itu mereka juga sangat serius memastikan jangan sampai ada generasi muda yang unggul tumbuh di negeri ini. Maka karena itu mereka bikin berbagai cara program untuk membuat generasi muda kita rusak sebelum tumbuh. Dengan segala permainannya. Saya nggak tahu lato-lato termasuk atau tidak. Allah. Tapi yang jelas, kalau mohon maaf saya pribadi ke anak saya yang nomor 1 di Parabe, perempuan kelas 2 Alia.
Yang nomor 2 kelas 2 SMP di SMP IT Permata Hati di Bangkok itu berkali-kali minta, Bi beli lato-lato dong Bi. Saya bilang nggak usah, jangan Hanif. Kenapa Bi jangan? Karena Abi ingin melatih Hanif untuk mampu mengendalikan keinginan, bedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Saya bilang, dia coba lawan, tapi kadang-kadang minta juga Bi lato-lato dong Bi, dan seterusnya. Alhamdulillah sampai hari ini dia masih berhasil saya arahkan untuk tidak usah. Dengan berbagai ragamnya. Anak-anak kita hari ini yang sebut dengan generasi milenial, generasi Z, generasi Y, generasi Alpha, macam-macam itu. Sebut apa karakteristik? Para pakar, para psikolog, para pengamat perilaku sosial menyebutkan di antara fenomena karakter generasi ini adalah instan. Suka yang instan, pengen cepat bosan, dan seterusnya. Itu tragedi kepribadian yang sangat berbahaya, Bapak Ibu. Dalam banyak hal itu akan jadi problem, termasuk dalam rumah tangga tuh. Coba bayangkan kalau anak-anak kita nanti menjadi generasi pembosan, baru sehari 2 hari menikah sudah bosan dia. Cerai problem, sebulan yang akan datang nikah lagi, bosan lagi, dan seterusnya. Akan seperti apa negeri ini kalau kemudian anak-anak kita tidak memiliki sistem kontrol emosi yang kuat, yang sumber energinya pasti dari syariat, dari Al-Quran, dari hadis, dari sistem ketundukan kepada Allah yang harus ditanamkan sedini mungkin. Rasul berikan isyarat itu, bahwa kelompok kedua yang akan dilindungi oleh Allah langsung pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali pada Allah adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Dan untuk menumbuhkan mereka menjadi generasi yang taat kepada Allah itu butuh pengorbanan besar, Bapak Ibu. Dia tidak tumbuh dengan sendirinya. Mereka tumbuh by project, by agenda, by design, by struggle. Menumbuhkan generasi yang hebat itu dengan perjuangan, tidak tumbuh dengan sendirinya. Dan itu butuh energi yang luar biasa, perhatian luar biasa, termasuk budget yang luar biasa. Dan insya Allah Muhammadiyah salah satu yang terdepan untuk itu mudah-mudahan. Dan saya yakin insya Allah Masjid Taqwa Muhammadiyah Sarolamun ini menjadi salah satu basis pengkaderan pemuda-pemuda tangguh dari Sarolamun insya Allah. Dan masjid ini insya Allah menjadi salah satu basis yang akan menghasilkan pemuda-pemuda tangguh itu, yang jumlahnya insya Allah akan mengimbangi orang tuanya berdiri shaf terdepan ketika sholat berjamaah di semua waktu sholat, tidak hanya di sholat maghrib dan isya, mobil khusus harusnya di subuh dan seterusnya. Itu yang kedua. Lihat bagaimana komprehensifnya nilai itu diajarkan Rasul. Pertama imamun adil, yang kedua syabab. Berarti Islam juga mengurusi urusan kepemudaan. Hari ini Bapak Ibu kita seakan-akan kalau bicara tentang pemuda itu yang terpikir apa? Hedonisme, hura-hura, suka musik, tawuran, bullying, dan sebagainya. Bicara pemuda seakan-akan jauh dari masalah agama. Padahal Islam adalah agama yang paling sempurna bicara tentang urusan pemuda. Karena itu pula sejarah Islam adalah sejarah yang paling gemilang menghasilkan pemuda-pemuda yang luar biasa. Sebutlah sahabat-sahabat Rasul yang terbaik itu, sebagian di antara mereka adalah pemuda-pemuda yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Mu'adz, Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya. Belum lagi Usamah bin Zaid yang menjadi panglima muda, panglima perang termuda yang diutus oleh Rasul, bahkan memimpin sahabat-sahabat senior dan seterusnya. Islam adalah sejarah yang paling sempurna, pernah memberi contoh, pernah dalam tanda kutip memberi contoh. Nah, pernah. Bagaimana? Apa kabarnya hari ini pemuda muslim? Ini bahasa refleksi untuk kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kata Rasul siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Meskipun dalam hadis itu Rasul gunakan pilihan kata rajul, tetapi bukan berarti ummahat dan akhwat tidak termasuk. Maksudnya dalam makna yang lebih umum tentu adalah setiap orang atau seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun sebenarnya penekanannya pada laki-laki. Penekanannya pada laki-laki sebagaimana kita tahu fikih salat berjamaah, tetapi perempuan juga tetap mendapatkan keutamaan. Maka kita terjemahkan dalam bahasa yang umum, seseorang yang qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Lihat Bapak Ibu. Poin pertama tentang kepemimpinan, poin kedua tentang kepemudaan, tentang pemuda, tentang generasi, itu berarti juga tentang pendidikan. Poin ketiga bicara tentang sistem pengkaderan, tempat pengkaderan, markas pengkaderan, markas kebangkitan bernama masjid, yang harusnya orang-orang beriman memiliki hati yang mu'allaq
qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Harusnya orang-orang beriman itu hatinya terpaut dengan masjid. Maka ini berarti bicara tentang strategi kebangkitan peradaban umat yang harus diawali dari masjid dan berawal dari masjid, yang generatornya ada di masjid, yang sumber kendalinya, sumber kontrolnya, pusat kendalinya, pusat kontrolnya dari masjid. Dan itu pula yang menjadi PR besar kita hari ini, Bapak Ibu. Alhamdulillah, sekali lagi Masjid Taqwa Muhammadiyah Sarolangun insyaallah menjadi satu contoh terbaik. Tapi berapa banyak masjid dengan model seperti ini yang ada di Sarolangun? Berapa banyak masjid dengan model yang kalau ada pengajian seperti ini, ramai seperti ini, dengan komposisi antar usia yang alhamdulillah relatif seimbang seperti ini? Berapa banyak? Hitung untuk hitungan Sarolangun, untuk hitungan Jambi, untuk hitungan Indonesia. Berapa masjid yang pengajian rutinnya jalan dan dihadir orang yang relatif ramai? Nah ini alhamdulillah relatif ramai saya pikir untuk sebuah pengajian rutin dapatkan ya Ustaz ya, dan hadir dengan jumlah yang relatif ramai alhamdulillah, meskipun tentu kita layak bercita-cita bahwa dalam hitungan sekian bulan ke depan 2-3 kali lipat lagi dari ini, sehingga bisa seperti yang terjadi dulu di zaman Rasul, di mana para sahabat Rasul itu berbondong-bondong hadir di majlis-majlis ilmu Rasul, sampai-sampai Allah harus menurunkan ayat untuk mengatur majlis ilmu. Ini kan Bapak Ibu insyaallah hafal itu surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11. Itu ayat yang Allah turunkan untuk mengatur majelis ilmu sahabat yang sudah susah untuk diatur karena berdesak-desakannya mereka hadir di majelis Rasul. Apa kata Allah? Ya alladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan padamu berlapang-lapanglah supaya masih bisa yang di luar menunggu supaya bisa masuk dan supaya yang dalam bisa merapikan. Tafassahu berlapang-lapang. Yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan hatimu. Wa idza qila syuzu, bahkan harus ada yang berdiri. Dan kalau diminta berdiri, berdirilah. Yarfa'illah, Allah pasti akan angkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Darajatin, banyak derajat kata Allah. Itu di zaman Rasul yang menjadi ciri pembeda dengan generasi hari ini. Kalau Allah sebut generasi sahabat Rasul sebagai khaira ummah, the best community, kita hari ini menjadi umat terbelakang. Kenapa? Karena karakter kita belum bisa kembali seperti karakter yang pernah dimiliki oleh umat terbaik itu. Dan ini harus menjadi di antara proyeksi perjuangan kita ke depan. Masjid, poin ketiga bicara tentang markas kebangkitan, pusat kendali kebangkitan peradaban bernama masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Ini bicara tentang apa? Relasi sosial yang sangat solid yang disebut sebagai dengan ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bukan mencintai LGBT ya Bapak Ibu ya, hati-hati ini. Tahap berarti ini yang dipakai Bapak Ibu na'udzubillah, orang-orang yang kalau pikirannya sudah rusak, dalil yang sangat jelas sekali kesuciannya pun bisa mereka putar balikkan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Dalil macam ini, dua orang. Dan Rasul gunakan kata rajulani, dua orang laki-laki. Tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Berarti boleh saling mencintai sama laki-laki. Na'udzubillah, sama sekali bukan itu maksudnya. Bukan mencintai syahwat seksual. Na'udzubillah, jelas itu dosa besar. Dan saya ingin sisipkan di sini Bapak Ibu hati-hati. Saya baru 4 bulan ya tinggal di Merangin, di Bangko, di Jambi. Sebelumnya saya tinggal di Padang. Kami di Padang itu dengan beberapa teman, ada tim khusus sedang menjalankan proyek cukup berat menghadang laju pertumbuhan komunitas LGBT. Nah, saya tidak tahu di Sarolangun seperti apa, di Jambi seperti apa, tapi yang pasti kalaupun hari ini belum muncul ke permukaan, ketahuilah Bapak Ibu, mereka bergerak dalam diam. Dan karena itu kewaspadaan untuk urusan yang satu ini jangan sampai kendor dan melonggar. Karena mereka bergerak sangat sistematis. Mereka memiliki komunitas yang sangat solid dan kuat. Dan mereka masuk melalui jalur-jalur yang kadang-kadang tidak kita perkirakan. Komunitas itu bahkan beredar dari masjid ke masjid. Modus mereka bahkan di saat iktikaf. Saat iktikaf mereka mengerjain anak-anak muda kita yang hadir.
Ada yang masuk melalui lembaga training. Maka hati-hati. Itu sifatnya. Nah, rajulani tahabba fillah, yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Cinta karena Allah, tentu dalam jalur yang lurus. Sehingga ijtama'a wa tafarraqa. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Mereka bertemu karena ingin beribadah kepada Allah, mereka berpisah pun karena ingin menjalankan tugas menegakkan agama Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu, seberapa kuat cinta kita kepada saudara sesama muslim? Lisan kita sering sangat gampang menciderai kehormatan saudara sesama muslim. Hari ini bagi kita membicarakan aib orang seakan-akan menjadi kesenangan yang luar biasa. Dari pagi sampai pagi lagi nggak berhenti-berhenti kita menceritakan tentang aib orang, kekurangan orang, rahasia rumah tangga orang, dan itu bahkan menjadi komoditas industri infotainment dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Padahal Allah sangat keras mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maitan fakarihtumuh. Membicarakan aib orang lain itu seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Ghibah, gunjing, gosip. Belum lagi yang gampang saja lisannya menghina orang, melecehkan orang di media sosial, Bapak Ibu dan sebagainya. Maka ini bicara tentang kekuatan basis sosial yang di dalam Islam dibangun atas dasar cinta karena Allah, yang dicontohkan secara sempurna oleh al-muhajirin wal ansar. Ayat yang kita baca dalam surah Al-Hasyr, ketika Allah gambarkan bagaimana a'la maratibil ukhuwah, the highest level of brotherhood, ya. Level tertinggi tingkat persaudaraan itu disebut al-ithar. Ada yang baca itsar, bukan itsar ya, memang. Ithar. Dia kata athara yu'thiru ithar. Artinya apa? Mendahulukan saudaranya bahkan lebih dari dirinya sendiri. Allah berfirman menggambarkan hebatnya ukhuwahnya orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'u ad-daral iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bukan nanti soal Hasyr. Bagaimana orang-orang Ansar karena cintanya kepada Allah rela bahkan mendahulukan saudara orang-orang muhajir yang datang itu bahkan lebih dari kepentingan dirinya sendiri. Yang standar minimal sebagaimana saya katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia bisa mencintai saudaranya sama muslim seperti mencintai dirinya sendiri. Minimal standar level ini. Ini bicara tentang ukhuwah. Bapak Ibu, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam ceramah beliau di televisi Al Jazeera itu mengingatkan dalam beberapa momen, dalam momennya cukup sering, ya, betapa beratnya memang membuat umat ini sadar tentang pentingnya persatuan, pentingnya ukhuwah. Ya. Kita untuk hal-hal yang kecil gampang sekali disuruh untuk bertengkar, berselisih paham, berdebat dan lain sebagainya. Bapak Ibu, salah satu penyakit, salah satu virus dalam persaudaraan sama muslim itu adalah berdebat. Maka karena itu usahakan sedapat mungkin meninggalkan jidal dan mira, ya, perdebatan. Kalaupun terpaksa harus menggunakan itu, maka ikuti panduan Allah dalam surah An-Nahl ayat 115, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang terpaksa harus berdebat, maka pastikan dengan cara yang terbaik, bahasa terbaik, suasana terbaik, kondisi hati terbaik, sehingga perdebatan itu betul-betul menghasilkan kebaikan, bukan malah menimbulkan permusuhan. Dan seterusnya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibi wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki, dalam hadis ini memang disebut laki-laki, tapi ini sama sekali bukan untuk mendiskriminasi perempuan. Lagi-lagi ini kalau aktivis gender nih bilang tuh kan, Islam itu agama yang diskriminatif. Lihat tuh hadis-hadisnya, ayat-ayatnya selalu mendiskreditkan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Itu hanya kata-kata orang-orang bodoh. Islam justru agama yang paling sempurna memuliakan perempuan. Nah, kalaupun disebut rajulun di awal ini, disebut kemudian perempuan, seorang laki-laki yang diajak bermaksud seorang perempuan. Dzatu mansibi wa jamal. Perempuan itu adalah anak bangsawan, anak pejabat, orang kaya, biasanya cantik pula. Biasanya kan begitu.
Lalu dia katakan, diajak maksiat si laki-laki ini, apa kata laki-laki itu? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah, kata si laki-laki ini. Bapak Ibu, ini bicara tentang apa? Tentang the power of strong personality. Ini adalah gambaran tentang kekuatan kepribadian individual setiap muslim. Jadi kalau tadi dimulai dengan sebuah suprasistem kepemimpinan, kemudian perhatian terhadap pendidikan, generasi dan sebagainya, soliditas sosial dan seterusnya, markas peradaban masih dan seterusnya. Lalu Rasul ingatkan juga kepada kita tentang pentingnya sosok-sosok yang sumber energi dalam dirinya itu betul-betul tersambung kepada Allah, sehingga ketika ada godaan bermaksiat yang luar biasa menggoda, dia punya kemampuan yang yakin sangat kuat untuk mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Dan ini tentu bukan hanya laki-laki yang soleh, tapi perempuan yang solehah juga. Kalau ada seorang perempuan, anak-anak gadis, bapak-bapak, ibu-ibu yang diajak bermaksiat adalah seorang laki-laki, anak bangsawan, anak pejabat, orang kaya, mobilnya Pajero atau apa? Yang lebih tinggi dari Pajero apa? Lexus, Alphard, ya datang waktu itu diajak check in ke hotel termahal di Jambi apa Pak? Ya, tapi apa kata si perempuan ini? Bukannya malah mau. Sebelum semua terjadi sudah katakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Dan hadis ini juga tidak sekedar semata-mata bisa dimaknai terkait dengan dosa perzinaan, tapi juga keyakinan untuk menolak segala bentuk maksiat. Godaan bermaksiat dalam hal uang, korupsi, manipulasi, godaan maksiat merubah sistem, menghancurkan regulasi dan sebagainya. Ketika setiap orang mampu mengatakan inni akhafullah, maka ini adalah good news, kabar gembira tentang masa depan umat ini yang insya Allah akan semakin baik. Tapi berapa banyak orang hari ini yang dengan fasih bisa berkata inni akhafullah, yang ada apa? Inni akhafu atasan, saya takut atasan saya takut bos saya takut ini, yang dia takuti manusia. Tapi berapa kali kita pernah mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah? Berapa menit lagi Pak? Ada kodenya. Ada kode. Sekitar berapa menit Pak? Ada 5. 1 menit 2 menit lagi. Sekitar 3 menit. Itu yang ke-5 Bapak Ibu. Tapi saya ingin sisipkan sedikit. Pastikan Bapak Ibu, meskipun maknanya bisa kita perluas, tapi isyarat tentang berisikonya penyakit sosial atau kerusakan kehidupan generasi kita dari hubungan bebas itu luar biasa sangat mengerikan. Maka saya sangat berharap Bapak Ibu tolong pastikan tidak seorang pun di antara anak-anak kita, anak cucu keponakan kemenakan yang terlibat dalam pergaulan bebas. Tolong pastikan anak Bapak Ibu jangan ada yang hari ini pacaran, ya, pacaran. Di luar sana ada orang tua yang justru risau kalau anaknya sudah tamat kuliah belum punya pacar. Ini orang tua aneh. Justru itu anak hebat berarti. Dia bisa menjaga harga dirinya. Dia tahu bagaimana cara memulai fase kehidupan bernama menikah dengan cara yang suci, bukan dengan cara yang kotor. Maka Bapak Ibu tolong ajarkan sedini mungkin sebelum terlambat. Nah sekali lagi kami di pengadilan menjadi saksi betapa banyaknya rumah tangga kaum muslimin yang rusak dan kotor. Mereka menikah dimulai dengan cara yang kotor dan akhirnya mengakhiri pernikahan itu juga dengan cara yang tragis. Sebagaimana tidak sedikit anak-anak muda kita yang terpaksa harus menikah, sebenarnya mereka belum siap, tapi karena mereka sudah berzina dan hamil pula, sebagian menggugurkan kandungan dan seterusnya. Siapa yang salah? Sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas seluruh kerusakan itu adalah orang tua. Orang tua yang durhaka kepada Allah karena tidak menjaga anak-anak mereka, tidak menjaga pergaulan mereka, tidak menanamkan akidah kepada mereka, tidak menanamkan ketakutan kepada Allah dalam diri mereka sedini mungkin. Siapa? Berapa anak-anak kita yang hari ini bisa mengucapkan kata inni akhaf, saya takut kepada Allah bi, saya takut kepada Allah umi, dan sebagainya. Berapa anak kita kira-kira yang bisa mengomong bahasa itu Bapak Ibu? Memprihatinkan. Saya pikir mungkin kalaulah disurvei, jangan-jangan tidak sampai 5% anak-anak kita yang dalam usianya yang muda, yang belia, sudah memiliki sistem ketahanan mental yang tangguh seperti itu. Itu yang ke-5. Yang ke-6, rajulun
tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah sedemikian rupa dia ingin memaksimalkan keikhlasannya sehingga dia sembunyikan sedekahnya itu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini perjuangan memaksimalkan keikhlasan, Bapak Ibu. Ini bukan dalil melarang orang. Kita break dulu ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu. Yang ke-6 ya, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dan dia berusaha untuk memaksimalkan keikhlasannya sampai-sampai dan dia sembunyikan sedekahnya itu sampai-sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini adalah sebuah pilihan untuk ikhtiar memaksimalkan keikhlasan. Tetapi tidak mutlak ya, Bapak Ibu. Maka satu hadis ini tidak boleh menjadi dalil bagi semuanya. Untuk menentukan hukum kita harus kumpulkan semua dalil dan kemudian baru diurai. Itu pun juga harus dilakukan oleh ahli. Tidak bisa kita ya. Harus ulama yang menyelesaikannya. Dan maka kalau ada yang bertanya apa hukumnya menceritakan amal, bolehkah kita menceritakan amal dalam rangka memotivasi orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Jawaban ulama boleh, Bapak Ibu ya. Kalau ada yang masih ragu ya, jawaban para ulama boleh. Apa dalilnya? Banyak dalilnya. Salah satunya pertama firman Allah surah Al-Baqarah 271. Allah berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tu'tuha wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kamu tunjukkan sedekahmu, itu betul sedekah, fa ni'mahi, bagus sekali itu, bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan dan langsung kamu berikan ke orang fakir, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Maka this is a matter of good and better. Ini hanya masalah bagus dan yang lebih bagus, antara baik dan lebih baik. Ditunjukkan bagus dalam rangka apa? Syiar kebaikan. Apalagi hari ini ketika syiar kebatilan merajalela, kebatilan disiarkan orang merajalela. Kalau orang-orang baik menyembunyikan terus amal-amal kebaikannya, maka ruang publik ini diisi oleh syiar kebatilan. Maka karena itu syiar kebatilan itu harusnya dikalahkan oleh syiar kebaikan yang dilihat orang dimanapun dan kapanpun, sehingga orang bersemangat melakukan. Kalau tujuannya untuk itu boleh. Tapi kalau tujuannya untuk dipuji, mengharapkan pujian, untuk membangga-banggakan, nah ini yang haram. Ini yang haram, yang tidak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk mensyiarkan, mendorong orang, motivasi dan sebagainya, maka boleh. Itu dalil pertama, Al-Baqarah 271. Dalil yang lain, hadis sahih dari Imam Bukhari tentang dialog Rasul dengan para sahabat. Rasul bersabda dalam satu majlis, sahabat hadir banyak. Apa kata Rasul? Man asbaha minkum al-yawma sha'iman, kata Rasul. Siapa di antara kamu yang hari ini sedang puasa, kata Rasul. Ana, kata Abu Bakar. Abu Bakar menunjuk, saya, ya Rasulullah. Bapak Ibu, kira-kira kita apakah bisa kita menuduh Rasul? Rasul nih bikin sahabat jadi nggak ikhlas nih, nanya orang amalnya dari orang banyak, pasti tidak mungkin. Rasulullah pasti sangat tahu tentang itu. Lalu mungkinkah pula kita menuduh Abu Bakar sebagai orang yang tidak ikhlas? Abu Bakar itu sahabat terbaik. Ya, maka artinya apa? Boleh dalam rangka memotivasi. Dalam riwayat yang lain, kalimat Utsman bin Affan ketika diserang oleh musuh-musuh politik beliau, maka Utsman kemudian mengatakan, bukankah aku dulu, tidakkah kalian tahu bahwa akulah dulu yang membeli sumur Yahudi untuk kemudian membantu kaum muslimin yang kekurangan air? Tidakkah kalian tahu bahwa aku dulu, disebutkan oleh Utsman, untuk apa? Untuk menyadarkan orang-orang yang bodoh dan kalap itu yang memusuhi Utsman karena kebodohan mereka. Maka tujuannya apa? Untuk mengingatkan orang tentang sesuatu agar mereka tahu realitas yang sebenarnya. Jadi kalau tujuannya untuk kebaikan dan untuk syiar, bukan untuk membangga-banggakan. Kalau tujuan untuk membangga-banggakan, menyebut-nyebut, kalau bukan karena saya nih masih takwa ini nggak berdiri nih, itu haram, tidak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk, ayo saya sedekah cuma 1 miliar, ayo bapak yang bisa 2 miliar, ayo silakan. Kalau tujuannya untuk itu sangat bagus, insyaallah. Fa ni'mahi, kata Rasul. Nah, tapi hadis tadi bicara tentang
profil orang-orang yang sangat ingin memaksimalkan keikhlasannya, sehingga dia sembunyikan amal baiknya itu, sehingga hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. The last point, poin terakhir, rajulun, yang ketujuh, rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir, mengingat Allah, bermunajat kepada Allah dalam kesendiriannya. Dia menghitung-hitung dosa-dosa yang dia lakukan, dia bertaubat kepada Allah sampai fadat ainah, berlinang air matanya karena menyesali dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, ini Bapak Ibu, kapan terakhir kita menangis menyesali dosa-dosa kita? Dalam kesendirian. Kalau rame-rame, bolehkah? Boleh juga, tidak apa-apa, asal meluruskan hati. Tapi yang lebih utama itu kalau menangis di tengah malam setelah tahajud karena dosa yang kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menemukan momen-momen itu dan mengupayakan momen-momen itu. Karena sungguh kita adalah orang yang paling layak banyak menangis karena dosa-dosa kita begitu banyaknya. Demikian Bapak Ibu pembahasan kita malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda remaja, kaum muslimin semua dan juga anak-anak. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Wa'afu minkum. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.